Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ke channel kami ya, Millennial Agribisnis. Tentunya channel yang mengupas tentang seputar peternakan dan pertanian ya, khususnya peternakan ayam KUB ya. Buat kawan-kawan, kami ingatkan sekali lagi yang belum subscribe, yang baru singgah ya, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis kawan-kawan ya. Agar kawan-kawan gak ketinggalan sama info-info menarik atau berita atau informasi yang kami update video terbaru, agar gak ketinggalan ya kawan-kawan. Subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke ya, hari Selasa ini Rabu ini kita akan membahas tentang lebih dalam tentang ayam KUB ya. Saya di sini akan membahas ya bagaimana karakteristik ayam KUB ya, galur murni khususnya. Ya, pilihan kawan-kawan untuk beternak KUB ini ada dua kawan-kawan, produksi petelur dan produksi pedaging ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita pahami dulu ya karakteristik ayam KUB galur murni itu seperti apa ya. Ya, ini menurut Dr. Tika Sartika adalah salah satu pendiri ahli utama Balai Pertanian ya, Balai Pertanian dan Peternakan Ciawi ya. Saya pernah ikut workshop beliau atau seminar, yaitu beliau mengatakan karakteristik ayam KUB galur murni, bobot memiliki bobot 1 sampai 2 kilo sampai dengan 1,2 sampai dengan 1,6 ya, atau 20 minggu itu udah mulai belajar produksi atau belajar telur ya kawan-kawan ya. Jadi umur 20 minggu itu udah bisa ya dengan bobot 1,2 sampai dengan 1,6 ya untuk betina atau umur 20 minggu. Nah, yang kedua adalah berat telur minimal 35 gram ya. Itu ambang batas minimal telur yang baik ya, memiliki berat 35 gram sampai dengan 45 gram ya untuk berat telur ya. Umur pertama bertelur itu berkisar 18 minggu sampai dengan 20 minggu kawan-kawan ya, sekitaran 4,5 bulan lah sampai dengan 5 bulan gitu ya kalau kita konversikan ke bulan. Terus di sini beliau pernah mengatakan puncak produksi telur ya, puncak produksi telur ataupun masa puncak produktif ayam ini bertelur itu 65 sampai dengan 70% kawan-kawan ya. Nah, kelebihan ayam KUB di sini kawan-kawan, lebih tahan terhadap penyakit ya, karena ya lebih tahan aja sama penyakit. Tentunya juga kita nggak sepele ya, jangan sepele dengan penyakit atau kita terus jaga kondisi ayam-ayam kita, khususnya ayam-ayam KUB kita tetap sehat ya, tetap produktif ya. Sementara ya, kalau untuk merangsang bertelur ya kan, terus ada pertanyaan seperti ini kawan-kawan, bang, kayak mana sih biar supaya ayam KUB cepat bertelur? Nah, untuk merangsang ayam KUB yang indukan agar segera bertelur ya, obat perangsangnya itu ada kawan-kawan ya, atau larutan yang bisa kita campurkan ke air minum ya, namanya X-stimulan ya. Nanti saya kasih bentuknya. X-stimulan ini dapat merangsang telur kawan-kawan ya. Dan pakan high profit 522 itu produksi popan ya, dan tambahkan jagung giling ya, lalu campurkan ya kan
agar produksi telur terus meningkat ya. Oke, syarat-syarat optimal bertelur. Sementara syarat optimal telur yang bisa ditetaskan itu adalah berat minimal 30 gram. Nah, di sini karena telur baru ya kan, ayam KUB kita baru umur 4 bulan 2 minggu ya. Jadi ini tentunya tidak mencapai ambang batas atau 35 gram ya. Ini belum bisa ditetaskan karena masih telur baru, karena masih kecil kali telur baru ya. Karena ayam KUB kita baru bertelur pertama kali 3 hari yang lalu. Nah, sementara dinyatakan pada Dokter Tika Sartika adalah berat minimal telur 35 gram sampai dengan 45 gram, jadi belum mencukupi kawan-kawan ya. Oke, yang kedua adalah optimal untuk produksi telur, untuk produksi DOC itu yang optimal kata Dokter Tika Sartika ini adalah upayakan di kandang itu 1:5 kawan-kawan ya, antara jantan dan betina. Nah, contoh begini, 1 jantan 5 betina ya, jadi itu angka yang optimal ya, untuk jantan membuahi si betina ya, agar produksi telur yang dihasilkan ya, embrionya itu sempurna ya. Jadi agar terciptanya nanti masa yang akan datang di usia kita itu bagus ya, atau sehat embrionya di dalam telur yang sebelum netas ya. Tentunya pada proses masa inkubasi ya, ataupun masa seleksi telur fertil dan infertil sebelum masuk ke mesin tetas ya kawan-kawan. Oke lah, sekian aja lah diskusi kali ini ya. Saya ingin berbagi ilmu aja di sini buat kawan-kawan ya, peternak KUB dimanapun kalian berada. Sekiranya ada perbedaan pendapat ya, silakan ditulis kolom komentar, atau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Di sini kita diskusi ya, bukan sok pintar atau apa jenisnya. Kalau ada saya salah mohon dikoreksi ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar kalian terus dapat notifikasi dari channel ini ya. Sekian aja ya kawan-kawan, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.